Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri publikasi internasional masih dalam rangka bagaimana kita memilih jurnal. Nah, dalam topik ini kita akan membahas bagaimana kita memilih jurnal terindeks Scopus, namun bukan predatory journal. Bersama saya Iswatimah, Kimia Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana yang telah kita bahas pada seri sebelumnya, bahwa jurnal atau identifikasi jurnal dapat diketahui dari beberapa indeksasi, seperti misalnya apakah jurnal itu terindeks pada Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, DOAJ, dan sebagainya. Nah, di antara beberapa indeksasi ini, barangkali Scopus adalah indeksasi yang paling terkenal, apalagi di Indonesia ada beberapa persyaratan, misalnya persyaratan kenaikan jabatan akademik atau persyaratan untuk mahasiswa master ataupun doktor dapat lulus, yaitu agar para mahasiswa tersebut dapat mempublikasikan naskah di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ada banyak kesalahan penyebutan dan barangkali kesalahan persepsi mengenai Scopus ini. Jadi seringkali kita mendengar misalnya ada mahasiswa atau ada dosen yang menginginkan bisa tidak saya mempublikasikan naskah di jurnal Scopus. Padahal sekali lagi Scopus ini bukan jurnal, tetapi Scopus ini adalah lembaga pengindeks jurnal. Jadi dia bukan jurnal atau bahkan bukan penerbit. Scopus ini adalah pangkalan database dari artikel, nama jurnal, autor atau penulis, dan data sitiran atau citasi dari naskah. Nah, Scopus ini mengindeks tidak hanya naskah jurnal, tetapi juga buku atau book chapter, proceeding, dan lain-lain. Nah, dalam proses indeksasinya, Scopus ini mempersyaratkan beberapa kriteria pengelolaan naskah atau jurnal yang baik. Misalnya dari sisi editorial, bagaimana naskah itu diproses, kemudian proses review, apakah review itu dilakukan secara objektif, kemudian sebuah jurnal atau sebuah publikasi itu memegang prinsip-prinsip etika ilmiah, kemudian bagaimana handling naskah, layout dari naskah, bagaimana naskah itu disampaikan atau dipublikasi, misalnya naskah harus tidak mengandung plagiasi dan sebagainya, kemudian objektivitas dalam pengelolaan naskah, dan juga cakupan topik atau kesesuaian topik dengan tujuan dan lingkup jurnal. Juga di dalam beberapa persyaratan, Scopus ini juga menyampaikan misalnya coverage atau bagaimana jumlah dari autor atau autor dalam naskah tersebut itu berasal dari beberapa negara. Artinya tidak hanya ditujukan untuk 1-2 kelompok kecil ya dalam bidang ilmu misalnya, tapi juga melibatkan berbagai komunitas akademik dari berbagai negara. Nah, untuk hal ini barangkali saudara bisa mengakses alamat website ini untuk mengetahui mengapa Scopus itu adalah indexing yang dinilai objektif dan qualified untuk menyatakan sebuah jurnal adalah jurnal ilmiah yang baik. Nah, bagaimana kita mengetahui jurnal itu terindeks Scopus atau tidak? Tentu saja di dalam beberapa website dari jurnal, jadi kalau saat ini jurnal itu mayoritas atau bahkan wajib ya memiliki website dari jurnal, dan di dalam website dari jurnal itu harus menyampaikan informasi terkait beberapa hal. Misalnya sebagai contoh ini Jurnal Sustainable Environmental Research. Jurnal ini menyampaikan tentang aim and scope dari jurnal. Jadi tujuan dan scope dari naskah-naskah yang akan dipublish dalam jurnal ini.
Sebagai contoh, misalnya di sini, the primary goal of sustainable environmental research is to publish high-quality research article associated with the sustainable environmental science and technology and to contribute to the improving environmental practice. Jadi, jurnal ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang berkualitas tinggi, yang bertujuan untuk berkontribusi untuk peningkatan kualitas lingkungan. Kemudian di sini juga disampaikan, the scope of sustainable environmental research include issues of environmental science, technology, management, and related field, especially in the response to sustainable water, energy, and other natural resources. Ya, jadi di dalam skop ini dia menyampaikan bahwa meliputi isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, ya, ilmu lingkungan, teknologi, manajemen dan tentu saja ini manajemen lingkungan dan bidang-bidang terkait, kemudian juga berkaitan dengan sustainable water atau keberlanjutan air, energi, dan sumber daya yang lain. Nah, di dalam informasi di dalam website jurnal ini, dia juga menyampaikan bahwa semua artikel dalam jurnal ini akan terinclude atau terindeks ya sebetulnya di dalam beberapa indexing. Yang pertama adalah DOAJ. DOAJ ini adalah Directory Open Access Journal. Ini menginformasikan bahwa jurnal ini adalah jurnal open access. Kemudian dia juga terindeks di EBSCO, ProQuest, Inspect, Scopus, CES, kemudian Esai, gitu ya. Jadi di sini kita tahu bahwa dari indeks informasi indexing ini, jurnal ini atau naskah-naskah di dalam jurnal ini terindeks oleh Scopus. Kemudian kita juga bisa menengok beberapa jurnal yang lain yang juga menyampaikan bagaimana naskah-naskah dalam jurnal itu terindeks di Scopus. Misalnya di sini ada RRC Advance. Ini dia menyampaikan bahwa jurnal ini memiliki impact faktor 3,119, berarti dalam hal ini dia terindeks oleh Web of Science. Kemudian selain itu dia terindeks oleh Scopus, Web of Science, dan DOAJ. Nah, untuk di Scopus sendiri, kita bisa mengakses Scopus di www.scopus.com. Bagi yang memiliki akses, nanti kita akan mempunyai tampilan website seperti ini. Baik, sekarang kita akan menunjukkan, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan Scopus ini untuk mengecek apakah sebuah jurnal itu terindeks di Scopus atau tidak. Kita klik www.scopus.com. Kebetulan ini saya punya akses sehingga tampilan saya adalah seperti ini. Di sini ada dokumen source, author, affiliation, advance, gitu ya. Nah, kemudian untuk kita bisa mengecek apakah sebuah jurnal itu terindeks Scopus atau tidak, kita bisa klik di source. Jadi misalnya kita mau melakukan checking terhadap sebuah jurnal, katakanlah di sini jurnalnya adalah misalnya seperti ini ya, Chemical Engineering Journal misalnya, Chemical Engineering Journal. Di sini sudah ada beberapa apa yang terkait dengan itu, gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa ngecek apakah ternyata ada gitu ya. Atau jadi kita bisa klik seperti ini. Nah, di sini kita akan lihat bahwa Chemical Engineering Journal itu memiliki nilai site score 15,2. Kemudian highest persentilnya adalah 99%, ya. Jumlah citasinya adalah 124.041 dokumen tersitasi, jumlah dokumennya ada 8.177 dan persen citasinya adalah 92. Atau kita juga bisa ngecek, misalnya kita mau ngecek kaitannya dengan agriculture. Barangkali kita ingin mengetahui jurnal-jurnal apa saja
yang terindeks yang ada kaitannya dengan agriculture gitu ya. Kita bisa menggunakan atau mengecek saja di dalam titel itu ada kata agriculture. Ini agak susah, ini yang muncul malah ya. Coba kita ulang sekali lagi. Ya, kalau agriculture, oke, kebetulan sebetulnya di sini kita juga bisa melihat dari ketika kita mengetik itu ada beberapa jurnal yang terindeks yang ada kaitannya dengan agriculture gitu ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Scopus ini tidak hanya menginformasikan tentang jurnal yang terindeks, tapi juga bisa digunakan untuk mencari dokumen. Jadi misalnya kita ingin mencari yang ada kaitannya dengan higher education, misalnya kita bisa mencari dengan kata kunci higher education, maka di sini nanti kita akan mendapatkan 486.904 dokumen ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melihat topik-topik terkini yang ada kaitannya dengan apa yang kita cari. Kemudian kita juga bisa mencari jumlah dokumen yang dimiliki oleh satu penulis tertentu dan nanti juga ada kaitannya dengan metrik dari si autor atau si penulis. Sebagai contoh misalnya di sini kita mencari saya masukkan nama saya sendiri, nama saya Isfatimah sehingga saya gunakan last name-nya adalah Fatimah, first name-nya adalah Is. Nah, kalau kita cari, dia akan menginformasikan bahwa di sini ada 93 dokumen yang terindeks Scopus, kemudian H-index atau H-index saya adalah 11, afiliasi saya adalah Universitas Islam Indonesia, kotanya Jogja, teritorinya atau country-nya adalah Indonesia. Nah, untuk yang bisa memiliki full akses dari Scopus, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, judul-judul apa saja, kemudian berapa jumlah dokumen per tahun, begitu, dan seterusnya. Dan juga untuk autor sendiri, kita nanti bisa mencari lebih dalam tentang autor ini, misalnya tadi di awal sudah disampaikan H-index dan seterusnya. Nah, di sini ada total citasi dan distribusi per tahun untuk citasinya. Gitu ya. Nah, di sini ada informasi yang berkaitan dengan H-index. Apa itu H-index? H-index adalah jumlah citasi yang dimiliki oleh sejumlah artikel. Jadi misalnya di sini kita bisa mengklik grafik dari H-index. Nah, ketika kita mengklik grafik dari H-index, di sini kita akan mengetahui bahwa tadi total dokumennya ada 93 dokumen. Nah, kalau di sini ada H-index-nya 11, berarti ada 11 dokumen yang disitasi dengan minimal citasi itu adalah 11. Jadi contohnya misalnya di sini untuk naskah saya sendiri, di sini kita lihat ada 11 dokumen dengan jumlah citasi minimal 11. Gitu. Jadi misalnya H-index-nya 10, berarti ada 10 dokumen dengan minimal citasi adalah 10. Jadi artinya ini nanti H-index saya akan naik jadi 12 ketika apa? Ketika misalnya naskah yang tersitasi dengan jumlah 12 itu ada 12 artikel. Gitu ya. Nah, ini yang kaitannya dengan bagaimana kita menggunakan data di Scopus. Nah, berikutnya adalah apakah semua jurnal yang terindeks Scopus itu pasti bukan predatory journal? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul baik itu bagi mahasiswa pasca sarjana ataupun bagi dosen pemula. Permasalahannya adalah
Seringkali kita mendapati jurnal di dalam informasi websitenya menyatakan bahwa dia terindeks Scopus dan memang ada beberapa jurnal itu terindeks Scopus, tapi mereka masuk ke dalam jurnal predatory. Nah, untuk mengecek hal tersebut, kita bisa mengecek di website berikut ya. Kita akan mencoba membuka website itu. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, ada beberapa kategori. Ada kategori publisher, jurnal tersebut, kemudian jurnal itu sendiri ya, mungkin ada satu jurnal yang dikelola oleh satu publisher seperti itu, yang dinyatakan menggunakan praktek-praktek predatory. Nah, sebetulnya praktek predatory itu seperti apa? Jadi pada umumnya jurnal-jurnal ini adalah jurnal-jurnal berbayar. Jurnal berbayar. Nah, dalam prosesnya pada umumnya mereka menawarkan proses yang sangat cepat ya, asalkan si penulis itu dapat membayar artikel processing charge dan pada umumnya mereka tidak melakukan proses review yang baik. Jadi sebagai contoh, saya punya pengalaman membantu rekan yang ingin mencoba memasukkan ke sebuah jurnal dan ternyata jurnal itu adalah jurnal predatory begitu ya. Jadi ketika naskah itu pagi di submit misalnya, itu beberapa jam kemudian sudah ada informasi bahwa naskah itu diterima. Jadi tanpa ada proses review, tanpa ada proses perbaikan dan sebagainya, asalkan si penulis dapat membayar. Gitu. Nah, sehingga kita harus berhati-hati di situ supaya kita tidak masuk ke dalam praktek-praktek jurnal tersebut. Karena nantinya ketika kita publish di jurnal predatory, pertama, dari sisi kemanfaatan akan sangat jarang penelitian, apalagi kalau penelitian dengan kualitas sangat bagus, kemudian kita publish di jurnal yang predatory, maka sasaran pembacanya juga tidak akan sebagus ketika kita publish di jurnal bereputasi. Gitu, atau jurnal yang terindeks Scopus tapi bukan yang predatory. Nah, kemudian yang kedua, image yang akan ditimbulkan ketika kita publish di jurnal predatory itu tidak akan meningkatkan performa dari author, gitu ya. Jadi sebaiknya memang sangat dihindari untuk kita mempublish di jurnal predatory. Nah, sehingga barangkali ini rangkuman dari apa yang kita sampaikan tadi. Langkah-langkah dalam memilih jurnal, pertama kita menentukan MN scope dari jurnal apakah sesuai dengan topik kita, kemudian mengidentifikasi naskah-naskah yang telah terbit di jurnal tersebut apakah sesuai dengan topik yang akan kita tulis. Kemudian kita juga bisa menggunakan fasilitas Journal Finder atau Journal Suggester dari beberapa penerbit. Ini biasanya disajikan oleh penerbit yang sudah bereputasi. Nanti akan kita tunjukkan beberapa fasilitas ini. Nah, jika waktu pemrosesan itu adalah pertimbangan, misalnya kita ingin mempublikasi dalam waktu cepat, ya, maka kita bisa men-tracing naskah-naskah yang diterbitkan di dalam jurnal itu, apakah mereka membutuhkan proses review yang lama atau tidak, atau mereka menerbitkan dalam kurun waktu yang lama atau tidak. Kadang-kadang ada jurnal yang proses reviewnya cepat, tetapi antara accepted kemudian publish itu sangat lama. Atau sebaliknya, proses reviewnya sangat lama, tapi ketika accepted naskah, kemudian dipublishnya itu sangat cepat. Dan juga yang penting adalah bagaimana kesesuaian topik yang dipublikasi oleh jurnal. Jadi misalnya saya chemistry, tentu saya akan mencari jurnal-jurnal yang MN scope dan topik-topiknya adalah berkaitan dengan chemistry atau yang lebih umum ya di atasnya. Pada bab berikutnya kita akan membahas bagaimana klasifikasi jurnal ini dan trik-trik bagaimana kita menseleksi jurnal ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana jangkauan pembaca atau graphical diversity dari jurnal. Nah, ini juga penting menjadi indikator dalam kualitas jurnal
karena mayoritas jurnal yang predatory itu biasanya jangkauan pembacanya tidak banyak. Misalnya naskah terbit itu kadang-kadang ada beberapa autor atau beberapa penulis itu hanya berasal dari satu atau dua negara. Atau bahkan dalam satu terbitan, jurnal tersebut menerbitkan mungkin lebih dari 5 naskah dengan autor yang sama. Nah, kalau kita menemukan jurnal seperti itu, maka kita harus mengkonfirmasi lagi apakah jurnal tersebut termasuk ke dalam jurnal predatory atau tidak.